lihat lawan jenis toel yang tidak halal, lalu Allah kan melihat nih kita tidak jaga pandangan, Allah tanam saja jatuh cinta kepada dia, ngebet, lihat potret mulek, pengen ketemu, sedangkan si akhwatnya itu adalah jodoh orang lain. Nggak bisa jodoh ini mati-matian. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, tadi ayat surat Ghafir 19 itu ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui khianat pandangan mata, seperti sedang melihat begini. Nah, ini untung yang dilihatnya laki-laki semua dan pakai masker ya. Tapi sekarang laki perempuan pakai masker jauh lebih aman. Yang tidak aman adalah lihat HP. Nah, Allah tahu ketika kita buka HP apa yang dilihat, wajah siapa, dan tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti menyaksikan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi ketika buka ya, Allah tahu apa yang sedang kita baca, Allah tahu gambar mana yang sedang kita lihat, video apa. Biasanya kalau orang sedang berbuat dosa ya, nah, dia tidak mau diketahui orang, sembunyi-sembunyi di kamar. Apa yang tersembunyi bagi Allah? Allah tahu maksiat demi maksiat, walau tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti melihat, malaikat pasti mencatat, dan pasti ada balasannya dari mata yang tidak terjaga. Oh, itu ada semuanya. Kata Imam Ibnu Qayyim, saya bacakan ya. Jadi jangan heran kalau sholat tidak khusyuk. Kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah memuliakan merahmati beliau, pandangan mata adalah asal dari seluruh petaka yang menimpa seorang insan. Pandangan mata melahirkan lintasan di hati, lintasan di hati melahirkan pikiran, kemudian timbul syahwat. Dari syahwat lahir keinginan kuat yang akan menjadi kemantapan yang kukuh. Dan dari sini pasti akan terjadi perbuatan yang tidak ada seorang pun yang dapat mencegah dan menahannya. Karena itulah dinyatakan bersabar menahan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar menanggung kepedihan sesudahnya. Lihat lawan jenis toel yang tidak halal, lalu Allah kan melihat nih kita tidak jaga pandangan, Allah tanam saja jatuh cinta kepada dia, ngebet, lihat potret mulek, pengen ketemu, sedangkan si akhwatnya itu adalah jodoh orang lain. Nggak bisa jodoh ini mati-matian. Tidak ada orang bisa berjodoh yang tidak dijodohkan oleh Allah. Itu kan yang paling menderita, ingin nikah seseorang yang bukan jodohnya, tidak akan kejadian.
Itu awalnya dari mata tuh. Harusnya bagaimana? Sebentar ya. Coba tolong Ustaz dibacakan surat tentang mata tuh. Sebentar ya. Oh, An-Nur kalau tidak salah ya. An-Nur ayat 30-31. Ini perintahnya Ghadul Basar, menahan pandangan ya. Yaqudul min absarihim. Silakan. Ada? An-Nur ayat 30-31. Sekarang zoom-zooman ya. Sekarang kan zaman zoomiyah. Itu zoom jadi dekat nih wajah. Nah, banyak anggota zoom, ada yang kotak-kotak, itu rata-rata wajah pada nampil di sana. Oh, ceramah-ceramah ada yang hunting wajah cakep saja, buka jadi lihat wajahnya, itu bahaya. Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 30 dan ayat 30. Ya, 30-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyutihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. Katakanlah wahai Nabi kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara farji kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara farji mereka. Ini diantaranya ya. Jadi perintah Allah. Kenapa ya sholat kurang khusyuk? Salah satu penyebabnya mata liar. Memang nafsu itu senang, tetapi itu dapat membuat hati jadi penuh penyakit. Kalau mata tidak terjaga, seperti yang dikatakan tadi, lambat laun ngotori hati, pikiran juga kotor, lama-lama membulatkan tekad, sudah jadilah maksiat. Jadi kalau ingin tidak rusak kamar, jangan memasukkan ayam. Caranya tutup pintu. Sebab kalau ayam sudah masuk ke kamar, mengeluarkannya repot, merusak banyak hal. Jadi kalau ingin lebih aman dalam hidup ini, sudah bersabar menahan pandangan, itu lebih ringan dibanding bersabar menanggung kepedihan akibat mata yang tidak terjaga. Ini kepada yang belum punya jodoh dan kepada yang sudah punya jodoh, jaga pandangan.
serupawan apapun jodohnya, kalau tidak bisa jaga pandangan, itu nanti bisa berbuat dosa dengan yang jauh dibanding kecantikan, kerupawanan pendampingnya. Karena memang kalau nafsu itu sudah tidak mengenal kebenaran. Cara yang paling aman untuk bisa menikmati hidup ini, menikmati ibadah, menikmati kehusuan adalah jaga pandangan dari apa yang Allah haramkan. Capek hadirin orang-orang yang tidak bisa menjaga pandangan. Pertama dari yang tidak halal. Itu kan termasuk zina mata. Jadi zina itu bukan hanya perbuatan mesum seperti itu, tapi mata melihat yang tidak dihalalkan sudah zina. Telinga juga mendengar cerita-cerita yang tidak halal untuk didengar, ya, cerita mesum begitu zina telinga. Angan-angan juga berzina itu. Tangan menyentuh yang tidak halal zina. Oleh karena itu semuanya ini diawali dari mata. Sudah ingat rumusnya ya, bersabar menahan pandangan itu lebih ringan dibanding bersabar menanggung kepedihan, kehancuran akibat tidak bisa menahan pandangan. Itu orang-orang yang memperkosa itu pasti awalnya dari pandangan. Dan kesenangan nafsu itu tidak pernah sebanding dengan kerugian yang dipikulnya kalau tidak di jalan Allah. Nah, semuanya dari mata. Ayo kita lebih disiplin. Allah tahulah lirikan-lirikan mata kita.